Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya mau ngirim kaos Habib Rizik ya, dari Front Pedagang Islam Parung, FPI Parung. Yaitu kiriman yang ke-9. Kemana itu? Untuk Bapak Sutaji di Bandung, dan yang ke-10 Bapak Doni Ardiansyah di Magetan, Jawa Timur ya. Dan jangan lupa yang sudah dapat kirimannya mohon difoto terus dikirim ke WA saya ya. Kaosnya itu difoto selfie. Jadi moga-moga nanti menyemangati yang lain supaya pada ikut bikin ini membuat kaos Habib Rizik Syihab yang berkata, ini perkataannya, di dalam dakwah dalam berjuang itu penuh fitnah, katanya. Berjuang itu penuh fitnah, maka kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Selamat menerima kiriman ya tuh, Bapak Sutaji di Bandung, dan kemudian Bapak Doni Ardiansyah di Magetan, Jawa Timur. Dan silakan untuk yang lain, harganya 200.000 termasuk 75.000 sudah termasuk untuk membangun masjid 6 syuhada dalam kompleks pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali ya. 75.000 untuk ongkos produksi dan fee untuk marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim average. Kayak kemarin ke Tangerang tuh 85.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 60.000. Jadi dianggap rata-rata 50.000. Terima kasih, niatkanlah untuk membangun masjid dan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali ya, dengan membeli kaos Habib Rizik Syihab, yaitu edisi Habib Rizik Syihab kaos Formos ya, produksi dari pesantren Ojolali. Dan insya Allah nantikanlah edisi berikutnya, yaitu tentang Buya Hamka dan Muhammad Nasir. Sebelumnya sudah ada Jenderal Sudirman dan Haji Agus Salim, kemudian Habib Rizik Syihab, nanti Buya Hamka, Haji Agus Salim, terus kemudian siapa lagi, Cokro Aminoto mungkin ya, begitu ya, Soekarno, dan kemudian siapa lagi tuh, Cokro Aminoto, Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, terus siapa lagi? Jangan diterusin. Dr. Ali Muhtar Ngabalin. Nggak laku nanti kalau saya bikin Dr. Ali Muhtar Ngabalin. Bang Ali, sorry ya, canda, jangan marah, jangan gampang-gampang marah. Front Persatuan Islam, kau tidak ada tempat di republik ini. Jangan sombong gitu apa kalau ngomong, Bang Ali. Ya kan, Bang Ali, antum bagaimana sih ngomong? Nanti kalau udah nggak jadi jubir, udah hilang jabatannya ya, ntar baru rasa deh kembali ke masyarakat, nanti diledek-ledekin antum. Sekarang aja antum jadi komisaris di Angkasa Pura, jadi staf ahli kepresidenan di kantor kepresidenan, wah macam-macam ya. Jangan begitu, jadi orang ya, hidup mah yang sederhana aja, jangan membanggakan jabatan. Ya kalau pendapat sendiri jangan terlalu merasa pendapat itu benar, itu namanya ujub. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang ujub, yang merasa paling benar, yang ajaib, yang merasa hebat terhadap pendapat sendiri, itu lebih susah tuh ngilangin sikap ujub itu, karena dia merasa nggak tahu bahwa dirinya itu nggak tahu. Tuh lebih susah kan, bingung kan omongan itu ya. Dia itu nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu, dia itu bodoh, dia tuh nggak tahu kalau dirinya bodoh tuh. Ujub tuh salah satu begitu, susah ngilangin penyakit begitu tuh ya. Kalau kagak ngerti tanya sama Imam Al-Ghazali ya, ulama besar kita abad ke-11 ya, Bang Ali ya. Udah gitu aja Bang Ali, jangan suka inilah, berpikir yang luas itu ya.
Kenapa? Kenapa antum, kenapa kata Bang Ali, kenapa Front Persatuan Islam nggak boleh nggak boleh nggak boleh ada di Republik ini? Pertama, alasannya Bang Ali kan karena basis dan haluan Front Persatuan Islam adalah negara khilafah, dan itu pembangkangan ya terhadap konstitusi RI dan NKRI. Jangan begitulah. Negara khilafah Islamiyah itu kan ide dasarnya adalah Quran dan kekuasaan menjadi satu. Tapi kalau ketika Quran ditinggalkan oleh penguasa, maka yang terjadi adalah pendapat-pendapat dari penguasa itu, kalau orang yang menentang kekuasaan itu satu bisa dibunuh, dan dua kalau kita ikuti dia menyesatkan kita itu kalau penguasa tanpa Al-Quran. Idealnya bagaimana? Ya itu idealnya loh, menggabungkan kekuasaan dengan Al-Quran, dan itu menurut Bang Ali negara khilafah Islamiyah. Terus nggak boleh gitu. Abu Bakar itu presiden tapi Quran di dadanya. Abu Bakar 2 tahun 6 bulan memimpin negeri Madinah. Terus dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dia presiden, eksekutif. Tapi Quran di dadanya, dia hafal Quran. Siapa? Umar bin Khattab memimpin Jazirah Arab negeri Madinah, pusatnya pemerintahan selama 10 tahun 6 bulan. Utsman, Ali, semuanya itu adalah presiden, tapi Al-Quran di dadanya. Jadi Al-Quran dan kekuasaan itu menyatu. Itulah khilafah Islamiyah, bahasa yang antum nggak suka. Jadi antum nggak suka Quran kalau berimpit atau bersenyawa dengan kekuasaan sehingga orang itu menjadi baik, selamat di dunia dan di akhirat. Jangan begitu. Nah, kalau nanti orang-orang Front Persatuan Islam itu nggak ada tempatnya di negara Republik Indonesia, itu antum mau taruh mana dia? Bisa antum jamin? Jangan begitu. Mikir dikit. Sorry ya. Daripada mikirin ngomong yang nggak jelas, lebih baik antum beli kaos nih Habib Rizik 200.000 Bang Ali, termasuk antum bikin masjid. Nanti kata Rasulullah, siapa yang membuat masjid di dunia, maka Allah jamin Allah membangunkan rumah di surga. Buat siapa? Buat orang-orang yang membuat masjid di dunia. Nah, setiap pembelian kaos ini Bang Ali 75.000, antum termasuk sudah bikin masjid. Niatin untuk bikin masjid, beli kaos ini ya. Dan antum pakai deh ke istana tuh kaos ini, nggak apa-apa. Orang cuman gambar doang kok, kenapa sih? Ada teman saya perwira TNI barusan, dia nggak mau saya kirimin ini, takut. Terima kasih Pak Yudi. Takut sama kaos dia, aduh ngiler. Dia takut sama kaos. Perwira TNI temenan nih, barusan TNI AD, kantornya di situ. Di ring 1 di dekat istana. Di dekat istana itu ada 2, ada Kostrad, ada Garnisun. Nah, pilih aja salah satu dah. Atau Mabes ya. Mabes TNI AD ya. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.